selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan kita akan membahas tentang civil society dan kaitannya dengan international organization. Khususnya kita akan membahas tentang organic civil society. Nah, bagaimana dia melingkupi sebagai bagian dari yang sangat terhubung dengan international organization. Nanti kita akan berikan penjelasan di sini. Dan kita akan bicarakan tentang organic civil society dalam keterhubungannya dengan organisasi internasional. Nah, bagaimana organisasi internasional dan organic civil society? Jadi mungkin kita sebelum masuk ke sana, mungkin saya perlu satu clue atau 2-3 orang yang bisa memberikan clue sebenarnya. Barangkali ada satu yang bisa memberikan clue tentang civil society. Masyarakat, Bu. Masyarakat. Oke, kalau kita menyampaikan dia adalah masyarakat, karena di dalam tipe-tipe dari organisasi internasional seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita akan melihat bahwa ada organisasi internasional dengan tipe IGO, ada organisasi internasional dengan tipe NGO. Jadi ketika kita melihat seperti ini, kita akan menurutnya apa saja yang menjadi kriteria masing-masing ini. Nah, sekarang kita akan melihat apa sebenarnya keterkaitan antara civil society dengan organisasi internasional. Nah, civil society sebenarnya saat ini di tahun 2021 kita sudah mengalami banyak sekali perkembangan, kemudian ini yang akan membuat beberapa perubahan dan membuat kebaruan pada berbagai konteks, kemudian aktor dan juga peran-peran di dalam civil society, lalu kemudian ini mempengaruhi juga kepada nuansa dan saling keterhubungannya. Nah, sekarang kita melihat bahwa ternyata civil society ini, kalau kita melihat classic notion-nya, kita mengacu pada pemikiran Aristotle, dia menyampaikan bahwa civil society ini adalah sebuah komunitas gitu ya, komunitas tempat warga untuk terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan. Jadi kalau istilahnya Aristotle, dia menyatakan ini sebagai istilah yang dia sampaikan adalah politik koinonia, jadi ethical politic community. Jadi dia itu berbicara tentang aturan-aturan yang secara legal didefinisikan di dalam sistem itu. Nah, kemudian kita akan melihat lagi, ini adalah istilah yang disampaikan oleh Aristotle. Dia lebih melihat kepada civil society itu sebagai politik koinonia. Jadi kalau kita melihat di dalamnya adalah komunitas politik tempat warga terlibat langsung. Jadi dia menyampaikan bahwa civil society itu ya state itu tadi. Dia menjadi filosofi dari politik di dalam era tersebut. Nah, sekarang kita melihat sebenarnya ketika penyampaian tentang definisi dari civil society ini berubah. Nah, sekarang kita melihat pada era kekinian, defining civil society. Jadi ada beberapa istilah yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Lalu kemudian kita melihat juga dari WEF, dia menyampaikan bahwa recognize a diverse and ever wider ecosystem of individual, communities, and organization. Jadi masyarakat sipil ini diakui lebih dari sekedar sektor gitu ya. Jadi kalau kita melihat pengejawantahan dari civil society, kita akan melihat ternyata kiprahnya, perannya civil society ini sudah banyak merambah di berbagai bidang. Kalau tadi disampaikan oleh WEF ini, dia akan melihat pada ekosistem yang lebih luas gitu ya, dari sekedar individu. Karena dia akan melihat pada kaitannya dengan komunitas dan organisasi. Jadi kenapa kemudian kita bisa memberikan clue kenapa civil society ini memiliki keterhubungan dengan organisasi internasional. Salah satu yang bisa kita pegang, salah satu yang bisa kita rujuk adalah pemahaman dari WEF ini, di mana dia menyampaikan bahwa ekosistem yang terbentuk di dalam civil society itu ternyata tidak sekedar individu. Jadi dia lebih melibatkan kepada komunitas dan organisasi. Nah, ini terlepas dari komunitas-komunitas yang bergerak dengan level lokal, ataukah dia di level yang melintasi batas wilayah suatu negara atau organisasi internasional. Jadi, kalau bicara tentang keterhubungannya, kita akan melihat seperti itu. Berbagai hal sebenarnya yang memicu kenapa kemudian
organisasi internasional ini terhubung dengan civil society? Banyak sekali pemicunya. Jadi kalau misalnya kita melihat banyak perubahan secara krusial pada berbagai bidang, misalnya komunikasi, kemudian teknologi, kemudian menyebabkan traveling itu semakin mudah, keterhubungan banyak pihak itu semakin terkait. Jadi ini menjadikan satu yang memicu pada perubahan-perubahan dari terdefinisinya secara kekinian tentang civil society. Nah, ini yang disimpulkan oleh WEF ketika dia mengakui bahwa civil society itu tidak sekedar sektor yang didominasi oleh individual saja. Ekosistemnya menjadi lebih luas dan dia didominasi oleh NGOs dan gerakan-gerakan sosial yang melintasi batas wilayah satu negara atau transnasional. Jadi ternyata kiprah atau peran dari civil society ini kemudian menjadi sangat krusial ketika kita berbicara juga tentang organisasi internasional. Nah, kita akan coba untuk melihat organized dan organic civil society-nya. Jadi ada organik, ada yang terorganisir. Jadi ternyata civil society itu punya beberapa karakter yang seperti ini. Namun yang hari ini akan kita bicarakan adalah terkait dengan organik civil society-nya. Jadi di sini kita akan melihat ada beberapa pemahaman yang sudah dikemukakan oleh Van Dijk misalnya. Van Dijk melihat tentang organized dan organic social and cultural relations. Jadi dia melihat adanya saling keterhubungan antara civil society dengan hubungan budaya. Jadi dia akan melibatkan bisnis, kemudian keluarga, kemudian negara yang semuanya terbentuk salah satunya dari indigenous dan local knowledge atau external knowledge juga. Jadi kita bisa melihat salah satu pengantarnya dalam melihat organized dan organic civil society ini seperti itu. Lalu kemudian apa sih sebenarnya organic civil society? Organic civil society. Nah, ini kita akan melihat bahwa ternyata perkembangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ternyata ada hal yang benar-benar memicu dengan sangat krusial ketika kita membahas tentang organic civil society. Jadi kalau kita melihat ada perkembangan teknologi, kemudian kita melihat lagi perkembangan dari komunikasi yang sudah semakin luas dan masif, ini menjadikan munculnya aktor-aktor lain yang sangat krusial. Jadi dia dinamakan organic civil society. Jadi kalau tadi kita bicara tentang ada keterhubungan antara organisasi internasional dengan civil society, lalu kita merunut lebih khusus lagi bahwa ternyata civil society itu tidak semata berbicara tentang individu, yang saat ini kaitannya sudah melibatkan ekosistem, kemudian komunitas, ekosistem yang lebih luas di mana di dalamnya misalnya ada komunitas dan organisasi. Jadi kalau kita melihat yang seperti ini, siapa sih sebenarnya yang menjadi salah satu aktor juga yang berkiprah, yang bermain di dalam organisasi internasional, yang dimana di dalamnya adalah bagian-bagian dari civil society. Siapa sebenarnya? Ternyata dia ada yang kita sebut sebagai organic civil society. Jadi aktor ini merupakan aktor yang dapat dikatakan baru dalam civil society ekosistem. Jadi dia termasuk di dalamnya adalah perubahan-perubahan sosial, kemudian aktivis-aktivis online, blogger, dan lainnya. Jadi Van Dijk melihat bahwa perkembangan kekinian terhadap teknologi dan berbagai komunikasi yang sudah masif melingkupi kehidupan manusia, itu ternyata memberikan sumbangsih lain terhadap keterlibatan dari civil society ini sebagai sebuah aktor. Jadi dia memunculkan aktor baru yang organik. Jadi kalau kita bicara tentang organik, kenapa dia disampaikan menjadi organik? Jadi dia kalau dia kita melihat kepada Civicus, dia adalah civil society organization yang tidak terorganis. Dia tidak menjadi satu aktor yang selalu formal sebagaimana kita lihat di dalam organisasi internasional. Jadi kita bisa melihat dia lebih organik karena dia selalu bersentuhan dengan berbagai
hal yang berbau digital. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa organik ini muncul karena berbagai kebaruan-kebaruan terhadap teknologi dan berbagai komunikasi yang ada di dunia saat ini. Jadi dia terlepas apakah aktor ini berada di lingkup lokal ataukah dia ada di lingkup global. Jadi kalau kita melihat ternyata aktor organiknya ada di satu wilayah di Indonesia misalnya, namun dia mempunyai peran atau melingkupi kegiatannya itu melintasi batas wilayah satu negara. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata organic civil society ini mampu untuk membuat sebuah pergerakan yang sangat luas, kemudian dengan efektivitas yang tinggi dan dengan efisiensi yang tinggi dalam berkomunikasi. Karena terjadi sangat cepat, karena terjadi dengan sangat efektif gitu ya. Jadi ketika kita bicara pada kondisi konvensional, orang-orang ketika ingin melakukan sebuah pertemuan secara luas, dia harus dikumpulkan dalam satu wilayah tertentu. Lalu kita ketika berhadapan dengan sebuah lingkup yang organik, ketika kita melihat aktor yang organik juga, yang dirasakan di sana adalah beberapa kebaruan-kebaruan terhadap media yang dipergunakan dalam bertemu satu sama lain. Jadi kalau kita melihat orang-orang dikumpulkan dalam satu wilayah, dalam organik civil society dia akan tersebar, gitu ya. Jadi kita tidak lagi harus merasa perlu untuk saling datang dan berada di satu tempat yang sama. Lalu ketika kita bicara organik ini, kita akan melihat bahwa ternyata perkembangan dari komunikasi dan teknologi ini sangat tinggi dibutuhkan untuk menghidupi si organik civil society dalam berbagai kegiatan. Jadi sebenarnya guys, ketika kita bicara tentang organic civil society, sebenarnya mungkin kita akan lebih dekat ketika pada pandemi, masa-masa pandemi, banyak aktor dan banyak pihak yang merasa terdesak untuk saling melakukan kegiatan komunikasi dan berbagai kegiatan lain yang terhubung satu sama lainnya. Namun mereka akan secara tidak langsung dipaksa untuk masuk ke dalam arena yang organik. Jadi sejatinya ini merupakan satu evolusi dari berbagai konvensional yang sudah dijalani. Ternyata ketika masa pandemi, manusia ini ternyata satu sama lain itu merasa memerlukan untuk sebuah media yang organik, tanpa bersentuhan, tanpa memberikan bahaya terhadap saling terinfek dari penyakit yang ada, lalu kemudian tetap melakukan berbagai komunikasi dan diskusi atau apapun itu interaksi yang sifatnya krusial. Jadi ini menjadi satu media sebenarnya ketika kita melihat ada aktor-aktor baru. Sejatinya aktor-aktor baru dalam civil society yang bernama organic civil society ini sudah bukan aktor baru ketika terjadi pandemi. Namun sebelum pandemi muncul, ternyata organic civil society ini sudah mulai mewahana, jadi dia sudah mulai booming gitu ya di berbagai belahan dunia. Jadi kalau kita melihat ada blogger, ada aktivis, ada movement dari sosial, ini semuanya benar-benar menggambarkan, mencerminkan dari adanya ekosistem yang lebih luas daripada ekosistem yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita bicara pada dunia nyata, saling keterhubungan di dunia nyata. Pada saat kita melihat organic civil society, manusia saling terhubung di dunia yang maya. Akhirnya ini akan menjangkau ke seluruh tempat. Dia mencoba untuk menjangkau berbagai lapisan. Jadi ini kemudian menjadi satu kelebihan yang digagas di dalam organic civil society. Jadi kalau kita melihat apa sebenarnya yang menjadi satu yang krusial ketika dia menjadi bagian dari organisasi internasional. Mungkin kawan-kawan masih ingat bagaimana baru-baru ini kita juga melihat tentang pertemuan-pertemuan besar yang dilakukan oleh Indonesia di dalam organisasi internasional, salah satunya mungkin G20, kemudian ada juga COP26 di Glasgow. Jadi kalau kita melihat yang seperti ini, kita akan melihat pula bahwa banyak sekali keterlibatan dari social movement, kemudian
terutama di COP26, keterlibatan dari social movement, kemudian online aktivis, blogger, dan lainnya. Jadi semuanya itu memiliki wadah, kemudian semuanya memiliki tempat, memiliki keterlibatan yang sangat efektif untuk mengikuti berbagai kegiatan yang terjadi di sana. Jadi mungkin kita bisa lihat bagaimana munculnya aktivis-aktivis secara online yang dalam hal ini menjadi satu yang dilihat oleh masyarakat luas. Jadi kalau kita melihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam COP26, kemudian online aktivis tidak secara terikat gitu ya dengan aktor-aktor yang ada di dalam COP26 saat itu. Dia tetap bisa melakukan berbagai aktivitas dia untuk memberikan semacam pengaruhnya, impact-nya pada masyarakat luas terhadap apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi poin-poin yang ada di dalam COP26. Jadi sebenarnya online aktivis, kemudian social movement, kemudian blogger, dan lainnya, YouTuber, ini semua menjadi satu yang benar-benar terhimpun dalam sebuah organik civil society yang mereka dapat memberikan pengaruh yang secara masif gitu ya, kepada banyak pihak. Kenapa seperti ini? Dia akan merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Melalui apa? Melalui misalnya sosial media yang dipergunakan. Jadi kalau kita melihat yang seperti ini, betapa kita bisa menyadari bahwa ternyata ekosistem dari civil society ini juga memberikan imbuhan gitu ya kepada organisasi internasional untuk berkembang lebih luas gitu ya ekosistemnya. Jadi kalau kita melihat NGO-nya ini kan kita bicara NGO-nya gitu ya. Kita bicara NGO, ternyata NGO di dalamnya ada namanya online aktivis. Kemudian kita bisa melihat juga dimanfaatkannya secara inklusif berbagai media untuk apa? Untuk mencapai sasaran dari banyak pihak. Jadi kalau kita melihat organisasi internasional yang mengatasnamakan negara, juga mulai merambah berbagai media-media yang organik untuk apa? Untuk memperkenalkan berbagai program mereka. Jadi yang seperti ini yang menjadi satu yang krusial ketika kita melihat organisasi civil society dengan tumbuh kembangnya organisasi internasional di era saat ini. Oke, guys, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan pada pembahasan selanjutnya? Saya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gary Tuhan dari angkatan 2020. Nah, ketika kita berbicara tentang civil society, Bu, nah, apakah itu perlu, Bu, dikembangkan di dalam sebuah negara yang demokratis, Bu? Dan ketika dikembangkan, apa yang akan terjadi, Bu? Dan apabila tidak dikembangkan di dalam sebuah negara demokratis, apa yang akan terjadi pada negara tersebut, Bu? Terima kasih. Oke, jadi ini yang menarik itu sebenarnya kenapa kemudian civil society itu, ini kan pertanyaannya, apakah perlu dikembangkan di dalam negara yang demokratis atau tidak? Kalau tidak, seperti apa impact-nya? Jadi seperti ini, Gere dan lain sebagainya. Ketika muncul perubahan di dalam civil society, jadi ini kan kalau kita bicara tentang civil society itu, dia ada di fase awalnya, itu tentang notion dari Aristotle. Dia bicara tentang semurni saat itu, dia akan bicara tentang dominasi negara. Kalau kita melihat kondisinya saat itu adalah bagaimana negara ini menjadi satu yang sangat mendominasi dari masyarakat yang ada di bawahnya. Nah, ketika kita beralih dari fase awal ke fase-fase berikutnya, kita melihat bahwa ternyata peran negara itu berangsur-angsur mulai berkurang, atau kita melihat ada invisible hand dari negara yang turut campur negara itu secara tidak langsung dibatasi dalam aktivitas dan kreativitas warganya. Jadi tidak melulu harus dikerangkeng dari berbagai aturan yang kemudian tidak memberikan keleluasaan bagi pergerakan masyarakat. Jadi kita bisa melihat mulai proporsionalnya peran-peran dari negara dan peran-peran dari masyarakat. Dalam hal ini adalah civil society. Jadi kalau kita bisa melihat sampai ke sana, kita trace back-nya untuk melihat kenapa kemudian
perlu atau tidaknya civil society ini dikembangkan dalam masyarakat yang demokratis, ini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika ada perubahan itu, ketika ada perubahan dari definisi itu, ternyata yang diinginkan itu salah satunya adalah adanya keluasan dari kiprah masyarakat. Jadi kalau kita mengaitkannya dengan kondisi demokratis, tentu ini menjadi satu yang paling bisa memberikan jembatan. Ada fase-fase di dalam civil society yang memberikan wadah bagi kemunculan civil society ini sangat diinginkan. Jadi kalau kita melihat pada fase awalnya itu adalah bagaimana negara itu menjadi satu yang sangat krusial, memang sampai saat ini juga sangat krusial, tapi peran negara itu menjadi satu yang mendominasi. Namun ketika kita bicara pada perkembangan fase-fasenya, di sana sangat ditegaskan bahwa bahwa civil society ini mempunyai satu yang dicita-citakan. Apa yang sebenarnya dicita-citakan adalah ketika mereka ini memiliki wadah untuk apa? Untuk berbagai kegiatan mereka, untuk turut aktif gitu ya di dalam berbagai peran mereka untuk berada di lingkup yang lebih luas gitu ya. Jadi tidak terbatas seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara perlu tidak Bu dikembangkan, sangat gitu ya, sangat perlu untuk dikembangkan. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya civil society ini adalah pergerakan yang benar-benar memberikan sebuah keluasan bagi masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita melihat sebelumnya dia dipandang sebagai sebuah individu semata, ternyata saat ini dia merambah kepada bagian-bagian yang lebih luas dari ekosistem sosial itu. Dia merambah kepada organisasi, apakah dia organisasinya lokal atau nasional atau internasional. Kemudian dia merambah juga kepada komunitas-komunitas yang lebih luas jangkauannya. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, ternyata pada organisasi internasional ini juga merangkul gitu ya bagian-bagian penting dari hidup dan tumbuhnya berbagai nilai-nilai demokratis. Jadi kalau kita melihat lagi kenapa Bu penting gitu ya. Coba sekarang kita bayangkan, mau tidak kalau Anda tidak diperbolehkan untuk misalnya memberikan suara secara luas, mau tidak ketika Anda tidak diperkenankan untuk berkiprah di luar sana, melakukan gerakan-gerakan di luar sana, padahal gerakan itu misalnya mengatasnamakan pembelaan kepada sesuatu yang tidak adil. Jadi apakah Anda mau? Tentunya tidak gitu ya. Jadi ini yang kemudian sebenarnya membantu negara dalam menghidupkan berbagai aktivitas dari masyarakat, kemudian menumbuhkan berbagai kreativitas dari masyarakat, kemudian melihat juga pergerakan seperti ini artinya kita menumbuhkan berbagai inisiatif baru dari masyarakat. Jadi kalau dia ditumpas gitu ya, kalau dia ditumpas itu sama saja dengan mematikan berbagai inisiatif, kemudian mematikan berbagai kreativitas dan aktivitas yang sejatinya dia memiliki peran untuk apa? Untuk menghidupkan negara. Nah, seperti itu. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Sebelum kita lanjutkan, silakan satu penanya yang lain. Izin bertanya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Herman Johannes Manurung, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ciri-ciri dari organisasi civil society ini yang gimana ya, Bu? Terus apakah organisasi Yakuza Jepang itu termasuk dalam civil society begitu, Bu? Terima kasih. Apakah organisasi apa, mohon maaf? Apakah organisasi Yakuza di Jepang itu termasuk civil society begitu, Bu? Organisasi yang? Organisasi Yakuza Jepang. Oh, Yakuza. Iya. Iya, Bu. Jadi seperti ini. Kalau kita melihat definisi dari organic civil society, dia merupakan organic civil society ini adalah organisasi non pemerintah, gitu ya. Jadi organisasi non pemerintah. Jadi aktivis-aktivis, kemudian aktor-aktor yang ada di dalamnya, dia adalah civil society coalition. Jadi dia di dalamnya adalah
koalisi dari masyarakat-masyarakat yang ada di dalam satu negara itu. Apakah kemudian aktivitasnya melampaui batas wilayah satu negara atau tidak? Ini menjadi pilihan dari masing-masing organisasi civil society. Namun pilihan seperti ini sebenarnya tidak begitu menjadi berarti. Karena apa? Misalnya nih, ketika kita melihat aktivitas dari misalnya salah satu aktivis di mana mereka mempergunakan media sosial sebagai network-nya, ini menjadikan apa? Suka tidak suka, ternyata masyarakat di luar wilayah dia juga memiliki kesempatan untuk melihat aktivitas itu, melihat apa yang dikomunikasikan, menangkap apa yang menjadi pesannya. Jadi kalau misalnya dia berada di dalam satu wilayah Indonesia, di dalam lokalnya Indonesia misalnya, bisa tidak Bu dia menjangkau bagian yang sangat luas? Sangat mungkin. Jadi kenapa saya katakan itu menjadi pilihan, kalau dulu dia menjadi pilihan apakah dia ingin pertemuan itu secara tertutup atau tidak, apakah gerakan itu secara tertutup atau tidak. Namun dengan organ civil society, dia mempunyai kesempatan untuk diperlihatkan kepada masyarakat secara global. Jadi organik civil society ini terlepas dari apakah dia itu masyarakat di kalangan bawah atau masyarakat di kalangan atas, apakah dia bangsawan ataukah dia orang biasa, dia mempunyai kesempatan untuk apa? Untuk keluar dari zona wilayah dia, yang misalnya kita berada di lokal area kita, dia akan keluar untuk memperlihatkan apa yang menjadi aksinya, apa yang menjadi inisiatifnya melalui apa? Network dan sosial media yang dipergunakan. Jadi kalau misalnya kita melihat Yakuza, Bu, termasuk tidak Yakuza di Jepang. Jadi kalau kita melihat isinya siapa, gitu ya. Anda mungkin bisa melihat isi dari Yakuza itu siapa. Dia adalah orang-orang yang menjadi bagian dari yang mengatasnamakan negara atau tidak. Ini kita akan melihat tipenya. Kemudian Yakuza ini, apakah dia akan menjadi satu aktor yang dia itu adalah terhimpun di dalam organik civil society itu kan dia mempergunakan berbagai media yang ada. Apakah dia mempergunakan media yang ada ini atau tidak? Dia mempergunakan berbagai network yang ada, misalnya sosial media atau network-network lain secara virtual atau tidak. Jadi kalau kita misalnya melihat bahwa ada batasan tentang organik civil society seperti yang disampaikan oleh Civicus, dia melihat bahwa non-governmental organization. Jadi dia berupa organisasi non-pemerintah, gitu ya, aktivis, gitu ya, civil society coalition, koalisi-koalisi civil society, koalisi-koalisi masyarakat sipil, gitu. Jadi kita bisa merunutnya dalam kategori seperti ini. Apakah dia koalisi masyarakat sipil? Apakah dia aktivis? Kemudian network yang dipergunakan seperti apa? Jadi civil society yang organik ini dia adalah non-governmental organization. Jadi kalau misalnya Anda bisa melihat misalnya pergerakan-pergerakan para aktivis, misalnya melalui dunia maya, melalui demonstrasinya secara virtual, itu menjadi satu perkembangan dari civil society sebagai bagian dari masyarakat yang organik. Nah, kalau kita melihat Yakuza seperti apa? Dia non-governmental, bukan. Kemudian kalau pilihan lain adalah dia aktivitasnya terkoalisi dalam sebuah masyarakat sosial atau bukan. Seperti itu. Networknya seperti apa, gitu ya. Jadi apa yang dia kemukakan? Apakah dia ingin menjadi organisasi kampanye misalnya, atau dia ingin bergerak di dalam bidang humanitarian, kemudian bantuan-bantuan, kemudian apakah dia bergerak dalam volunteer dan sebagainya. Jadi kalau Anda bisa merunut ini, kita akan bisa memastikan bahwa ternyata divining atau divining organic civil society itu mempunyai batasan-batasan seperti itu. Jadi kalau kita nyatakan bahwa Yakuza sebagai salah satu non-governmental, dia non-governmental atau bukan? Dia mewakili negara atau bukan? Kita akan melihat seperti itu. Gitu ya. Yang paling penting adalah ketika kita melihat ada satu komunitas, gitu ya, kita akan melihat tipekan dulu dia secara besar, bagi dulu dia secara besar. Apakah dia masuk dalam tipe IGO atau NGO? Nanti kalau misalnya sudah
terpetakan seperti itu, kita akan melihat ketika dia adalah NGO, apakah dia masuk organik atau non-organik. Jadi kalau misalnya kita melihat dia adalah organik, berarti yang diperlukan adalah yang seperti ini. Non-governmental organization, aktivisnya dengan koalisi dari network yang benar-benar bisa menghubungkan dengan sangat mudah melalui apa? Melalui jaringan dan berbagai keluasan teknologi yang ada saat ini. Jadi kalau bicara yang seperti ini, kita akan bisa mendefinisikan masing-masing dari berbagai organisasi atau komunitas yang ada yang kita temui saat ini. Nah, seperti itu. Yang lain? Yang lain? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah ini kita akan melihat dilema dan gap. Kita akan melihat dilema dan gap pada organize dan terutama organic civil society. Dalam keterhubungan manusia secara virtual, gitu ya. Kita melihat bahwa aktivitas-aktivitas itu menjadi satu bagian yang benar-benar bisa merambah berbagai lapisan. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan dilema ketika kita berhadapan dengan berbagai kebaruan seperti itu? Misalnya ini misalnya kita akan melihat tentang semakin maraknya, ini yang sangat tidak diinginkan dan menjadi dilema. Ketika satu sisi kita misalnya ingin memperlihatkan berbagai aktivitas kita di berbagai lintas batas wilayah satu negara, satu hal yang mungkin menjadi ketidakinginan masyarakat secara luas adalah yang semakin marak terjadi adalah salah satunya ada yang dinamakan kriminal yang terjadi di dunia maya. Jadi kalau seperti ini kita akan bicara tentang dilemanya. Dilemanya seperti apa? Jadi satu sisi ini menjadi satu hal yang krusial untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas secara progresif melalui berbagai jaringan yang sudah ada melalui kebaruan-kebaruan teknologi ini. Namun satu sisi juga kita memberikan semacam kekhawatiran ketika apa? Ketika semakin maraknya kriminal-kriminal yang terjadi di dunia maya. Jadi ada kemudian kita melihat seperti cybercrime atau kriminal-kriminal yang berada di taraf cyber. Kita bicara tentang tidak semata kriminal yang terjadi di dunia secara nyata. Namun ternyata ada kriminal-kriminal yang dilakukan misalnya di dunia maya. Apa kira-kira guys? Apa kira-kira salah satu bagian yang menjadi dilema ini kan salah satu yang paling krusial adalah cybercrime. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang menjadikan ini sebagai dinyatakan sebagai salah satu cybercrime? Mencuri data, bisakah dia dikatakan sebagai salah satu cybercrime? Mencuri data, misalnya organisasi internasional itu berdiri dengan berbagai fondasi yang sangat organik gitu ya. Diperlukan fondasi yang sangat organik. Namun ketika bicara perkara lain tentang keamanan, sama seperti kita bicara tentang sebuah rumah, itu selalu misalnya ada pagar yang mengelilingi dia. Misalnya, untuk apa? Untuk persoalan keamanan. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang hidupnya sebuah aktor di dalam lingkup yang organik, tentu kita akan melihat pagar apa yang dipergunakan. Kenapa dia mempergunakan pagar? Ternyata yang diinginkan adalah untuk apa? Untuk menghindarinya, untuk mereduksi berbagai konflik. Kemudian dari luar, kemudian untuk memfilter berbagai berbagai hal yang tidak diinginkan dari luar sana terhadap apa yang ada di dalamnya. Jadi cybercrime ini ternyata melingkupi berbagai area sebenarnya di dalam di dalam saling interaksinya aktor-aktor yang organik ini. Jadi mulai dari hal-hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang paling vital gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi dilema dan gap dari apa yang menjadi kebaruan dari civil society, terutama dengan kaitannya terhadap perkembangan dari organisasi internasional. Nah, saya kira seperti itu guys pertemuan hari ini untuk membahas tentang organisasi internasional dan kaitannya dengan civil society, terutama tentang organisasi civil society. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri?
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan ketemu di minggu depan ya. Kita akan bertemu di minggu depan. Tapi saya tidak tahu apakah Sabtu ini masih memungkinkan. Nanti kita lihat, karena ini ke depannya hanya tersisa sekitar 4 kali atau 4 minggu gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa diakomodir. Dan guys, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga tetap sehat untuk terus beraktivitas hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.